bahwasanya filsafat ini diistilahkan yaitu mother of science, jadi ibu atau induk dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di diskusi tentang pemikiran. Pada season kali ini saya ingin membahas tentang filsafat, yang mana fokusnya pada sejarah filsafat Yunani dan filsafat Islam. Mengawali ini adalah mengawali atas latar belakang dari proses secara historis bagaimana filsafat itu. Nah, yang menjadi prinsip kita ambil dulu dari pendapat dari Aristoteles. Apabila kata Aristoteles, apabila hendak menjadi seorang filosof, Anda harus berfilsafat. Dan apabila tidak mau menjadi seorang filosof, tetap Anda harus juga berfilsafat. Kenapa menjadi hal yang penting menurut Aristoteles? Karena suatu nilai akademik bahwasanya filsafat ini diistilahkan yaitu mother of science, jadi ibu atau induk dari ilmu. Science itu dari ilmu pengetahuan memang berinduk dari filsafat. Untuk pada hal ini mengawali atas sejarah filsafat Yunani ini, di Yunani dulu, orang Yunani dulu sebelum abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu itu harus diterima atas kebenarannya, yang itu memang berasal dari mitos atau dongeng-dongeng. Nah, pernyataan ini menjadi masalah dari tokoh-tokoh filsafat yang mana pada era pra Yunani kuno, yaitu orang-orang di Babilonia. Nah, pada pra Yunani kuno ini filsafat lahir dengan dalih atas rasional atas mitos-mitos atau dongeng-dongeng yang bergulir di masyarakat setempat itu, sehingga menjadi penting karena dalih-dalih itu adalah dalih-dalih yang suatu dongeng mitos dari para dewa-dewi yang lebih pada nuansa yang istilahnya itu irasional, tidak masuk di akal, sehingga sumber atas kepercayaan orang-orang situ dari mitos dan istilahnya itu dongeng-dongeng itu oleh para pemikir filsafat Yunani menggeser atas kedudukan kebenaran itu, diukur dengan istilahnya mitologis. Menjadi kebenaran rasio diukur dengan logik. Jadi bagaimana rasionalitas itu memang dituntut pada zaman awal pra Yunani kuno. Nah, selanjutnya begini. Di Yunani kuno ini, pada masa Yunani periode sejarah filsafatnya menjadi dua. Ada namanya filsafat Yunani kuno, yaitu dipelopori Thales, Anaximander, Heraklitos dan sebagainya. Terus di Yunani klasik diperiodoi dan dipelopori oleh Socrates, Plato dan Aristoteles. Periode Yunani kuno ini lazim pada istilahnya filsafat alam, memikirkan asal muasal alam, misalnya bagaimana awal kejadian itu berasal dari air.
dilanjutkan oleh periode selanjutnya yang semasa pada itu oleh Anaximander dan Anaximenes, hingga mengartikan atas segala sesuatu itu dari sesuatu yang tetap tidak berubah, entah apa itu, katanya masih ambigu. Nah, selanjutnya pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat pada itu ada istilahnya itu kepesatan, karena aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah para sofisme. Sofisme ini berasal dari dua kata, itu sophos, cerdas, dan artinya pemahaman atau aliran tentang itu. Yang paling penting dengan munculnya sofisme adalah menyiapkan kelahiran pemikiran Yunani klasik yang dipopulari oleh Socrates. Jadi para kaum sofisme itu adalah kaum yang mendalihkan atas kebenangan pikirannya untuk mengambil kayak pikiran yang untuk mencari harta, untuk bukan mencari kebijaksanaan. Orang-orang yang cerdas tapi mendayagunakan kecerdasannya hanya untuk secara bentuk materi itu mencari kekayaan. Nah, sebab itu Aristoteles, Plato, dan Socrates itu muncul pada zaman Yunani klasik itu karena untuk mengcounter istilahnya, karena pikiran-pikirannya itu tidak filosofi dalam arti filsafatnya. Itu kan filsafat adalah cinta atas kebijaksanaan, philo sama sophia itu cinta kebijaksanaan. Nah, dari Aristoteles, Socrates, Plato ini mengcounter untuk membenarkan pikiran-pikiran mereka yang merusak, sehingga timbul pikiran yang sifatnya wah kebenaran ini objektif, relatif, kan begitu. Nah, dari sejarah itu selanjutnya pada kita filsafat sejarah di Islam. Masa awal pertengahan di belahan dunia lain, yakni Islam, filsafat berkembang pesat. Faktor itu juga ditambah dengan penerjemahan buku-buku dari Yunani di situ. Nah, karena juga kalau didalikan, Islam juga menempatkan akal budi sebagai dalih atas istilah itu tafsir bagaimana Al-Quran wal Hadis itu menjadi standing, sehingga perlu untuk didialogkan lagi. Islam ini juga istilahnya tidak mengharamkan yang basisnya itu hingga mengkafirkan atas filsafat ini. Nah, ini kita ambil ke sejarah tadi. Pemikiran dan filsafat masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam para tokoh-tokoh Muslim pada zaman itu, ya ini awal memang dari Khalifah Al-Ma'mun, ya ini beliau seorang khalifah di Bani Abbas, dinasti Bani Abbas, dengan besar-besarnya penerjemahan. Akan tetapi usaha semata-mata adalah menambah khazanah referensi, mengembangkan pemikiran umat Islam. Tapi kalau sebenarnya dari itu umat Islam sudah lebih dulu, bagaimana kaum-kaum yang kita istilahkan, kita kafirkan, yaitu kaum Mu'tazilah dengan teologinya, dan yang kita juga bagaimana fikih itu sudah ada. Artinya misalnya ada fikihnya Sayyidina Umar, bagaimana logik dari Sayyidina Umar sudah ada, sudah mampu untuk berpikir pada wilayah itu. Islam juga sudah istilahnya. Nah, kita ingin bertajam lagi tokoh-tokoh dari yang kita gambarkan para filosof Muslim. Ini diawali dari Al-Kindi yang memberikan pemikiran soal metafisikanya. Metafisika kan meta dan fisika itu kan.
Jadi sesuatu yang tak terlihat istilahnya. Menjadi beliau awal membuat bukunya Al-Falsafah Al-Ula. Lanjut Al-Farabi dengan metafisikanya soal hierarki wujudnya, tentang emanasi. Terus dilanjutkan Ibnu Sina yang membangun soal kedokteran dengan kitabnya Al-Qanun. Selanjutnya Imam Ghazali, yaitu beliau melihat membuat tahafut falsafah, kehancuran para filsuf. Artinya Imam Ghazali mengkanter pikiran-pikiran filsuf yang menyesatkan istilahnya. Apakah seorang Imam Ghazali tidak belajar filsafat? Pasti filsafat. Karena bagaimana mengkanter kalau dia tidak dengan filsafat itu juga? Artinya yang tidak boleh adalah kita mengiyakan para filosof yang kontradiktif atau merusak pada Islam. Maka menyerangnya ada tahafut falsafah, bukan tahafut filsafat, tapi falasif. Jadi kebobrokan, kehancuran para filosof, orang-orang yang berfilsafat. Selanjutnya pada Ibn Rus, beliau memberikan pemikiran soal metafisika juga dengan masalah tahafut. Nah, perpaduan atas Islam dalam segi agama dengan filsafat akan menemukan juga stemminya. Kalau perlu kita secara pikiran yang inklusif, tidak stagnan atas kebenaran yang kita kukuhkan, sehingga untuk mendialogkan dengan kebenaran yang lain yang itu pastinya juga logik, ya perlu atas kita mengkaji soal filsafat. Tapi memang perlu belajar lebih awal pada ilmu-ilmu yang lain, jangan keburu filsafat. Kata orang menjadi semacam stigma, belajar filsafat itu termasuk menjadi kafir, gak mau sholat, itu stigmatisasi. Dari itu kan kita lihat juga para orang yang gak belajar itu gak sholat, sebab kasrannya atau kebodohan dalam agama. Bolehlah dengan dalil itu. Memang bahaya kecuali sudah mempelajari pakem-pakem keilmuan yang lain, yaitu yang sifatnya fardu ain. Kalau kita didalilkan pada kitab ta'lim kan ada ilmu hal itu yang harus diwajibkan soal ilmu syariat. Nah, sejarah filsafat ini kita kembali. Sejarah filsafat secara hal ihwal, kejadian yang menitik beratkan pada awalnya memang dari Yunani itu, yang mana peralihan dari mitos menjadi logos, cerita yang rasional dari logos itu, logos akal budi, yaitu ilmu itu, tentang memberikan perkembangan atas akal. Puncaknya yaitu ketika Sokrates melawan para sofisme itu, orang-orang yang keji itu. Nah, kalau berdasarkan sejarah dari filsafat Yunani dan juga Islam ini, dapat dipaparkan bahwasanya akal dan hati itu penting. Artian agama secara pemaknaan iman billah, Rasul dan seterusnya itu adalah atas keimanan hati. Tapi hati ini juga penting, atas itu adalah akal. Sehingga akal ini juga perlu, karena kalau di hazanah kita juga ada namanya akal sama nakal, kutipan dari dalih-dalih yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga akal yang juga menjadi dalih atas jawaban. Pendaya gunaan atas akal itu, yang disediakan pikiran filosofi, nanti diposisikan juga pada atas iman dengan agama. Maka timbullah arti dari filsafat ini adalah suatu kebijaksanaan itu. Karena tidak melulu akal budi, ketika akal budi yang mendalilkan segala sesuatu, tapi hati mengingkari, itu kan sudah sangat, kalau saya dudukkan dengan istilah, yaitu mereka yang sofisme kan, mereka yang istilahnya mendalilkan atas akal budinya hanya untuk kenikmatan pribadi, tapi hati kosong. Maka filsafat ini mendudukkan atas akal dan hati, atas iman pada Allah, dan juga akal budi yang digunakan sebagai kita yang
diharapkan menjadi ulul albab. Alhasil kebijaksanaan akan timbul, atau pikiran yang tinggi timbul dari mempelajari atas filsafat. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.